welcome to Hana's Diary Podcast. Seorang extrovert yang suka bercerita. So, and this time teman-teman, aku kedatangan tamu spesial, yaitu siapa? Siapa Hayo? Ayo. Hai. Gak tahu kamu siapa ya? Maaf, Anda siapa? Jadi Anak kayak hilang. Anak hilang ya. Oh, kenapa kamu bisa masuk ke sini, Ibu? Gak tahu. Cuma diundang-undang aja gitu. Wih, diundang-undang aja bisa masuk ya, gitu ya. Iya. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sesuai dengan kemarin Hana buka open Q&A gitu ya tentang hubungan Hana dan juga adik Hana. Nah, hari ini Hana mau bikin podcast seputar hubungan kita berdua. Are you ready, sister? Yeah. So ya, semoga video ini bakal bisa jadi bermanfaat bagi kehidupan kakak adean kalian di rumah masing-masing gitu ya, dan dapat menjadi contoh yang baik gitu, atau kalau yang buruk ya jangan diambil, dibuang aja. Oke, guys, so let's start. Dari pertanyaan yang paling mudah di Instagram, dari pertanyaan @mar_pin.id. Kok mirip sih? Gimana tuh gue jawab? Kenapa? I don't know. Kenapa ya kita mirip ya? Aku nggak tahu sih kenapa kita mirip. Iya. Heran. Ada mirip. Emang kita mirip? Ya, mostly kayaknya banyak orang yang ngomong kalau kita mirip sih. Menurut kamu gimana? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Ya, nggak. Tapi kalau di sekolahan pasti kamu sering dong dibilangin sama guru-guru gitu kan, kayak, ih kamu kan mirip banget sama kakak, kayak gitu ya nggak sih? Enggak. Serius? Oh enggak? Iya, serius enggak. Ya pernah sih bilang ada yang ketukar kenangan gitu apa Hana. Tapi ya tetap tahu kamu adiknya Hana kan gitu. Ya tahu, ya beda lah. Beda. Tapi sering gak sih kamu malah kayak, ya walaupun misalnya mungkin gak mirip, tapi dibilang kok kayaknya ketuker ya sama Kak Angga. Sering gak sih kamu dibanding-bandingin sama Kak Angga gitu kalau di sekolah atau di rumah atau di mana gitu? Dibandingin ya pasti pernah lah. Gak mungkin enggak. Gak mungkin. Apa yang paling dibandingin? Kalau di sekolah sih, kalau di rumah kayak nilai bahasa Inggris. Dari gurunya mirip sih. Sama siapa ya, aku lupa. Sama terus Hana tuh nilainya bagus. Terus dia cerdas. Tapi saya nggak tahu kalau kamu itu gimana. Oh my god, Hana itu nilainya bagus dan cerdas. Seperti guru itu tidak tahu. Iya. Ya ampun. Kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong tapi nggak unmute. Jadi dari tadi kamu nggak denger, astaga, luar biasa, bocah. Tuh kan, jadi bisa kelihatan kecerdasan Kak Angga ini ketika tidak diambil. Astaga. Ya jadi kamu cuma mau jelasin doang. Kamu kayaknya ketawanya bahagia banget sih. Sedikit. Iya, kamu cuma mau jelasin doang. Kalau misalnya dulu tuh ya kamu tuh nggak pinter-pinter banget, nggak cerdas-cerdas banget sih menurut kamu sih. Ya biasalah, terus dapat nilai bagus ya sebenarnya itu cuma karena suka tanya aja sih, sebenarnya tanya iseng gitu loh. Ya nggak tahu ternyata kalau dinilai bagus ya. Jadi kalau menurut kamu sih ya masih jauh lebih pintar kamu daripada kamu gitu. Iya. Cuman gitu doang. Oke, kita ke next question dari @veronica_devi. Kok kalian alisnya tebel sih? Coba liatin Bu, alismu. Deketin dong, deketin. Nih alis, nih. Wih, alisnya. Mungkin bukan ke tebel kali ya, Bu.
alis kita tuh nggak tahu sih tebel apa enggak sih menurut kamu? Ya kalau dilihat secara nyata sih ya tebel sebenarnya. Dilihat secara nyata. Emang harus dilihat secara apa? Dari sedotan gitu atau apa gitu? Oh kan nggak terlalu kelihatan. Iya sih, cukup tebel. Mungkin bukan tebel ya, lebih tepatnya berantakan gitu ya. Jadi menurut kamu apa tips-tipsnya supaya alis kamu bisa tebel kayak gitu? Maksudnya tips-tips tertentu, misalnya di malam hari kamu sisirin satu-satu, kamu cabutin satu-satu, kamu gambar, apalah. Kalau mau sisir mau di apa juga aku nggak peduli mau gimana. Jadi biarkan itu rimbun sendiri gitu ya, seperti hutan gitu ya. Nah itu benar. Itu benar. Iya, tapi kalau dari Kak Anga sih ya nggak ada tips ya untuk alis untuk bisa tebel gitu. Jadi memang perawakan dari kami tuh ya udah tebel gitu kan alisnya. Mama tuh alisnya tebel nggak ya? Anga lupai. Nggak tahu. Coba Aku nanti sih kamu ingatnya cuma coba. Tambi kan alisnya seret kecil banget ya. Iya, itu aja kayaknya digambar ya, yang kecil gitu ya. Ya nggak tahu sih. Setahu Kak Anga sih kalau mama tuh perbuluan itu sedikit ya. Maksudnya di kaki, di tangan aja tuh kayaknya nggak ada gitu. Jadi Kak Anga ini sedikit berbulu karena papa ya, karena papa yang cukup berbulu gitu ya. Papa tuh serigala, mama tuh ibaratkan apa ya, ya mulus banget gitu loh. Jadi Kak Anga tuh jadi berbulu. Nah kalau Pua itu dia dapat gen yang bagus, jadi dia dapat dari mama. Jadi bulunya dia dikit, dia nggak usah waxing atau nggak usah apa Enggak kayak juga gitu. sih. Udah Di kaki lumayan loh. Masa? Coba kasih lihat. Kakinya tuh dikit. Oh gitu ya. Oh kamu baru tahu? Tak kira. Ya kayak kangen juga sih sebenarnya. Masa Saya sih? kan tuh nggak pernah nggak pernah tak kerok apa nggak pernah. Saya punya kangen tuh kayaknya lebih rimbun gitu loh ya rasanya. Ya kan kangen pernah dibersihin gitu. Gua nggak pernah. Iya sih, dulu Kanga pernah itu sih cabut-cabut dulu gitu. Pakai apa ya pun namanya fit ya dulu ya zaman-zaman itu ya. Iya. Pakai fit. Iya. Dia 2 kali atau 3 kali makanya jadi agak panjang gitu. Ya, tapi nggak mau cabut lagi biarin aja. Yalah. Tapi kalau alis, kalau kita tuh lebih cenderung bukan tebel ya, tapi berantakan. Dulu Kak Anga inget banget waktu SMP apa SMA, alis Kak Anga tuh sampai sini. Kamu inget gak sih? Sampai sini. Bener. Kayak nggak beraturan banget. Ini tuh karena udah dicukur setiap beberapa minggu sekali gitu. Ini tebel terus ini udah pakai pensil alis. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai pensil alis juga udah tebel sih memang. Ya nggak ada perawatan apa-apa gitu. Cuci muka biasa ya punya kita ya. Iya. Adri ini rapi. Ini tebel. Udah tebel sih menurut Kang sih. Karena ada temen Kak Anga yang bener-bener gak punya alis, Bu. Kamu tahu Mbak Zaza nggak? Yang zaman SMA dulu, dia tuh bener-bener gak punya alis. Iya, dia tuh bener-bener kayak gak punya alis gitu. Jadi kalau misalnya dia mau punya alis, ya digambar. Gitu. Ya, tapi nggak ada tips tertentu, guys. Jadi, mungkin kalian bisa searching di Google aja, atau searching di YouTube atau apalah. Karena kami tidak bisa memiliki tips-tips itu. Mohon maaf. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya, guys. Dari @rafazn_. Katanya, sharing dong gimana bisa akur terus sama adik WKWKWK. Gimana tuh, Sis? Akur ya? Apa ya? Jangan cari masalah aja gitu. Tapi masalahnya di dunia ini nggak ada yang namanya nggak cari masalah gitu ya. Tiba-tiba ada masalah gitu loh. Ya sih. Kayak kemarin kan ekspektasi Kak Anga beli HP langsung dapet gitu ya, titip Pua. Ternyata tiba-tiba ada acara ATM ketelan lah, COD lah atau apa. Jadi itu masalah, guys. Aku nggak mau buka aib di sini karena kasihan dia. Lah. Ya. Kakaknya disayang-sayang kalau balik.
Alah, masa kakak udah sayang-sayang, mosok nggak percaya. Iya lah. Apa wujud sayang-sayangmu? Nggak tahu. Apa ya? Ya sering di rumah, nggak keluar. Ya sebenarnya ya, tapi naturnya juga udah sering di rumah. Naturnya siapa itu? Kayaknya bukan Kak Ana deh. Itu naturnya. Iya. Jadi menurut kamu untuk menyayangi Kak Ana tuh caranya adalah di rumah aja, gak usah kemana-mana gitu ya? Ya tergantung juga sih ngapain dulu. Ya, ya emang buat di rumah doang ya, emang mau kemana juga. Ya, Karena kamu tahu nggak sih, Bu? Maksudnya di luar sana tuh banyak banget hubungan kakak adik itu yang nggak baik gitu loh. Kayak walaupun dia adiknya udah di rumah, terus tapi kayak hubungan mereka tuh nggak ada baik-baiknya gitu loh. Nah, kalau untuk jawab pertanyaannya Rafa ini mungkin bisa dari aku ya gitu. Gimana sih bisa akur terus sama adik gitu. Aku ya mulai dari awal aja lah ya. Jadi waktu itu saat kamu lahir tuh ya, Bu. Kamu seneng banget gitu ketika kamu lahir ke dunia gitu. Oe gitu jadi bayi gitu kan. Terus ya udah gitu kan Kak Nga urusin kamu, rawat kamu sampai akhirnya tiba di masa aku SD. Jadi kan beda kami kan 5 tahun ya. Aku SD kelas 1 atau kelas 2 dan gua tuh udah kecil gitu kan, masih umur 2 atau 3 tahun gitu. Nah, sebenarnya itulah timbul konflik di situ. Konflik batin sih lebih tepatnya. Konflik batinnya apa? Ya karena Kang kan maksudnya lahir sebagai anak tunggal gitu kan pada awalnya. Terus tiba-tiba ada adik gitu. Jadi perhatian yang awalnya buat Kak Angga terus tiba-tiba harus menghilang dari Kak Angga dan harus tergantikan ke kamu gitu. Ya sebenarnya Kak ya Angga tuh merasa sedih gak sih? Ya gak sih? Kayak gitu. pasti. Kayak Ya semisalnya tadinya kamu suka punya, Kang, iya tapi kayak malah kamu nggak punya pacar ya. Mau kasih analogi itu iya. kamu nggak punya pacar. Gak jadi ngomong. Iya, jadi analogi kayak gitu. Kayak misalnya kamu, ya misalnya kamu punya pacar atau punya sahabat gitu ya. Tapi ya kamu sudah sahabatan lama sama dia, terus tiba-tiba sahabat kamu itu pergi sayang sama teman lain gitu. Itu kan pasti sakit banget gitu. Nah, sama yang Kak Cemilannya rasain baru juga sama orang tua gitu. Papa itu lebih belain kamu salah, ya kamu yang dibela, mama juga, kamu salah, kamu yang disalah-salahin, makin enggak sebel gitu loh. Tapi ada satu masa di mana ketika aku mulai sadar bahwa ya aku sama adikku tuh harus akur. Gitu. Do you remember about kelas 5 SD-nya Kak Anga dan kamu umur 3 tahun mungkin? Ketika kita pertama kali pindah ke Jawa itu di tahun 2008. Nah, disitulah menurut Kak Anga titik awal di mana Kak Anga mempunyai perspektif yang berbeda tentang adik. Dulu yang awalnya adik itu Kak Anga anggap sebagai musuh gitu ya, atau saingan gitu. Tapi Kak Anga mulai dari situ Kak Anga mulai anggap sebagai teman gitu. Iyalah, ya intinya singkat, aku nggak mau jelasin banyak hal, tapi intinya dari tahun 2008 itu masa dimana aku merasa aku dan adikku harus bersama untuk bisa bertahan hidup gitu. Ya nggak sih? yes, bertahan hidup dari kerasnya hidup Iya, ini. Iya. dari kerasnya ini, iya. Jadi waktu itu tuh kami bener-bener, aku yang awalnya benci banget sama adikku gitu kan. Ya perlahan tapi pasti aku belajar untuk mengasihi adikku. Ya kadang Kang tuh masih inget banget waktu kamu pernah ngerusakin barang Kang. Kang kan tipenya kalau kamu ngerusakin barang Kang tuh Kang sebel banget gitu loh. Marah banget gitu, marah besar gitu. Ya. Dan Kang pernah di satu waktu itu, Kang marah besar gara-gara kamu, entah kamu ngerobekin bukunya Kang atau apa, dan Kang nyubit kamu waktu itu, waktu pas 2008-2009 itu. Tapi terus setelah itu Kang mikir lagi, loh kok kenapa aku harus kayak gitu sama adikku, toh juga ya maksudnya barang sama manusia itu nggak bisa disamain guys gitu. Ya walaupun adikku ngancurin
mungkin hal yang paling berarti dalam hidup aku, barang aku, tapi nggak ada artinya kalau itu ya adik aku sendiri gitu loh. Jadi barang itu nggak sebanding dengan kamu gitu. Jadi makanya Kak Angga memutuskan untuk ya kita harus bertahan, harus saling mengasihi supaya ya bisa jadi adik kakak yang kuat gitu, saling menguatkan. Do you think so? Yes. Ya, Kejadian apa sih yang menurut kamu pernah melukai kamu ketika Kak Angga dulu jahat sama kamu gitu? Kamu masih ingat nggak? Do you still remember a little things or what? enggak sih. Enggak ada malah. Apa ya? Kayaknya sih Pua yang sering bikin marah kamu sih. Enggak. Apa aja? Ya sebelum Kakak berangkat kuliah kan Pua nggak pengen banget Kakak berangkat. Ya Pua malah ngambek-ngambek gitu kan. Terus akhirnya Kakak marah sama Pua. Ya bener sih Pua juga salah yang. Ya Pua ya masih gantung banget lah sama Kakak ya. Jadi Pua nggak bisa banget ngelepasin Kakak gitu pas Kakak kuliah. Itu tuh karena Pua ya udah Kang gak bisa jauh-jauh lah pas itu tuh kelas 1 SMP. Dia mau kelas 2. Kayaknya habis itu ya terbiasa sih gitu. Tanpa kangen. Iya. Apa sih hal-hal yang pertama kamu hadepin ketika Kak Angga itu nggak ada di samping kamu gitu ya? Pasti kan itu bukan hal yang mudah gitu loh. Hal-hal yang berbeda, hal-hal yang susah kamu lalui gitu waktu itu. Kan biasa dulu tuh kalau sama Kakak dimasakin gitu sarapan. Terus sekarang ya wah jarang bikin sarapan gitu karena males. Kalau misalnya lagi bangun pagi banget ya bisa beli sarapan tapi gitu. Itu sih, dan itu malah jadi kebiasaan Pak, kadang sarapan kadang enggak. Selain itu, in your social life, ya ada different nggak? Ya berubah banget sih pasti. Gimana Pak kalau misalnya ke gereja tuh mesti ngikut Kakak kemana Kakak ya apa ngikut. Tapi kalau sekarang kan Pak udah bisa berdiri sendiri. Ya jalan sendiri. That's a good thing, sis. Jadi for your information ya, Pua ini dulu adalah adikku yang benar-benar follower banget. Beda banget aku sama dia, aku tipe orang dominan dan sedangkan adikku ini follower banget. Jadi dia itu aku kemana-mana, selalu adikku tuh ngikutin aku. Sampai ya tadi yang adikku bilang gitu, karena terlalu ngikutin kakaknya, jadi terlalu bergantung gitu ya sama Kak Angga ya. Sampai nggak bisa lepas dari Kak Angga. Dan rasanya kalau misalnya nggak ada Kak Angga tuh kayak nggak hidup gitu ya. Ya, I know that too. Tapi memang itu juga ya itu wajar Bu. Maksudnya itu juga dialamin sama beberapa teman Kak Angga yang memang bergantung banget sama kakaknya. Apa-apa kakak. Jadi kalau misalnya dia pas kuliah gitu kan, Kak Angga dengar-dengar cerita teman angkatannya Kak Angga sendiri gitu. Iya pas kuliah mereka ngerasa, aduh aku nggak bisa jauh dari kakak, aduh aku takut kalau nggak ada kakakku. Ya padahal sebenarnya ya namanya hidup, ya kita akan pada akhirnya kita akan sendiri juga nggak sih ngadepin hidup ini? Ya nggak sih? Mau cepat, iya mau cepat atau lambat ya pada akhirnya kita akan berdiri sendiri gitu loh. Entah itu di masa SMP, SMA atau kapan pasti kita akan berdiri sendiri. So, but ya Kang acungi jempol sih setelah kamu belajar untuk mandiri, setelah kamu belajar untuk nggak mengandalkan Kak Angga dalam hidup kamu. That's a good thing, you know. Kak Angga juga sebenarnya sempat kepikiran, ini anak walaupun Kak Angga dulu sebel sama dia, terus kan sayang, terus Kak Angga pindah ke Semarang, gimana ya Pua ya, bisa nggak ya gitu. Iya, ternyata sampai sekarang hidup juga. Biru juga akhirnya. And next kita ke pertanyaan berikutnya dari @aronkev_. Mau ngeband nggak kah?
gitu. Iya. Ini tawaran. Ngeband nggak? Nggak tahu dia kayaknya nawarin atau dia nanya, nggak ngerti deh. Menurut kamu ngeband nggak? Ya kalau misalnya serius ya boleh aja sih. Dan ya bergantung juga sih skillnya gimana. Apa skill? Ya skill mainnya sudah. Iya. Tapi ya kalau ngeband kan kamu udah ngeband juga kan sebenarnya. Ya nggak sih di SMA kan berapa kali ikut Tapi competition. belum nemu grup band yang belum nemu sih. Kan nggak terlalu akrab banget lah. Jadi nggak terlalu enak. Kalau asal akrab enak ya kayaknya bisa-bisa aja sih. Kalau kamu di grup band kamu mau jadi apa? Tukang ngepel ya? Hah? What? Iya, kalau kamu di grup band kamu mau jadi tukang ngepel kan? Enggak, tukang lap aja. Oh, tukang lap aja. Oh ya, ya itu lebih better sih. Ya beda tingkatan dikit lah. Jahatnya mah. Oh jahat memang sedikit. Oke, jadi terjawab ya mau ngeband apa enggak ya. Pua mau kalau ada partner yang cocok. Tapi kalau misalnya kamu kan udah mau masuk kuliah nih, dan kuliah kamu kan bener-bener gak relate banget sama band, kamu beneran mau? Ya nggak apa-apa. Ada. Ya asal aku nggak berat-berat banget ya bisa-bisa aja. Kenapa enggak? Oke, ya jadi kalaupun udah masuk universitas, ya Pua mau aja. Oke. So, I will keep it. So next, kita ke pertanyaan berikutnya dari @c.anthony_. Do you know? Ya, he is your calon kakak ipar. Apa harapan punya kakak ipar kayak Oh ini? Apa harapannya? Ya? Saya males sih ngarep kasih harapan. Yang penting Kak senang aja gitu. Yang penting apa ya? Jagain Kak lah. Jagain Kang. Emang Kang harus jagain ya? Jagain. Terus selain itu apalagi harapan punya kakak ipar kayak Oh? Kamu setuju nggak sih Kak Angah sama dia? Ya setuju aja. Ya nggak punya Kenapa alasan setuju? Ya orang baik-baik aja. Bukan orang yang ya lurus-lurus aja ya nggak kenapa-napa kan. Ya udah. Ya terus kenapa kamu? Ya kenapa harus enggak gitu? Iya. Selesai. Jadi karena kamu melihat ya tuh orangnya lurus-lurus aja, ya cocok lah ya sama Kak Angah gitu lah ya. Yes. Oke. Ada lagi harapannya? Ya langgeng terus ya Kak. Kata-kata yang sungguh sangat mainstream. Oh iya, pastilah, pasti. Tidak mungkin enggak. Nah, ngomong-ngomong soal nikah, ada yang tanya sis dari @yohanesroy_H. Mana kapan merit? Yang ditanya itu harusnya bahan. Ya selama aku di sini ya nggak apa-apa sih. Ya semoga aja pas kangen nikah terus aku di sini. Iya semoga. Kamu pengennya kapan? Berapa tahun lagi? Kenapa nanya aku sih yang mau nikah tuh Kak Angga? Kenapa ya aku yang ditanyain? Ya kan ya maksudnya biar Kak bisa kira-kira gitu loh. Kapan ya? Kamu siap jadi tante kapan deh? Siap jadi. Ya loh, kita kan bedanya 5 tahun. Lah, kamu siap jadi tantenya tuh umur berapa? Kan sekarang kamu udah 17 tahun. 20 tahun. 20 tahun siap jadi tante? Wow.
Ya udah tungguin aja. Kasih modal ya sis. Nanti lu kalau udah kerja, udah banyak duit, kasih modal sama Kanga biar Kanga cepet nikah. Ya ampun. Oke, ini namanya, ya kamu jangan lupakan dong kebaikan-kebaikan Kak Anga di lalu. Oke. Kamu harus kasih sumbang yang banyak buat Kanga nanti nikah ya, Ibu. Iya. Perampasan cuy. Dan adikku ini emang polos gitu ya. Jadi gitu ya, iya aja. And next. Ada satu pertanyaan dari no-name, dia nggak mau disebutin namanya. Pernah nggak rebutan pacar? Gak pernah. Gak pernah lah. Please deh. Ya itu yang biasa ngejar-ngejar Kanga tuh yang di atas yang 5 tahun 7 tahun ya Kanga. Ya masa ya ngapain gua ngerebutin pacar Kanga yang setua itu. Jadi jawabannya bener-bener ya nggak pernah ya teman-teman ya. Kita nggak pernah rebutan pacar karena apa ya, orang-orang yang deketin kita atau yang pernah sama kita itu ya nggak pernah setipe dan nggak pernah seumur gitu ya intinya. Ya nggak sih? Iya. Kayaknya kalau untuk Pua juga nggak mungkin gitu, dan punya misalnya Pua pun deket sama orang atau ada orang deketin Pua juga kayaknya nggak mungkin banget sama Kak Anga gitu ya. Jadi kita punya segmen pacar yang berbeda gitu ya sebenarnya. Pasti. Ya kalau sekarang Pua udah punya pacar belum? Ya belum lah. Siapa juga? Yang lagi Kenapa males. kamu belum? Kenapa kamu nggak mau punya pacar? Kan teman-teman yang lain seumuran kamu tuh udah pada punya pacar gitu kan. And why kamu nggak mau? Nggak penting banget sih. Ya buat apa? Jadi bagi kamu pacar itu nggak penting. Terus kamu emang nggak mau pacaran? Enggak. Hah? Sampai seumur hidup? Nggak tahu. Nggak terlalu. Ya belum minat sih, ya nggak tahu. Ya. Seandainya aja kalau Kak Anga punya pikiran kayak kamu, mungkin Mama senang banget. Apa? Kalau Kak Anga punya pikiran kayak kamu, mungkin Mama senang banget kali. Jadi pacar kita aja punya segmen yang berbeda dan nggak akan mungkin dong ya kita batal. So guys, tadi pertanyaan dari NN tadi menutup podcast kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman, para podcast dari kakak adik Hannah dan juga Pua benar-benar bermanfaat buat kalian semua dalam hubungan kakak adik kalian, dan semoga relasi kalian menjadi lebih baik gitu ya. Ingat guys, saudara itu bukan musuh, tapi itu adalah teman. Teman dikala kamu susah, teman dikala kamu senang. Jangan sia-siakan saudara kalian. Tetaplah berdamai, satu hati terus, dan apalagi dibaik-baikin. Apa? Dibaik-baikin. Oh iya, dibaik-baikin aja ya, dibaik-baikin. Dan jangan lupa tinggal di rumah, kata Pua. Boleh. Yeah. So thank you guys for watching, and don't forget to subscribe, like, and comment. boleh komen juga boleh, ataupun share gitu. Dan teman-teman bisa juga kalian komen di bawah apa aja podcast apa selanjutnya yang mau Hannah bikin ya buat teman-teman semua. So thank you for watching and bye. Bye. Dadah Mbak Hannah.